在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Gemuruh menggelegar bergema dan ruang itu sendiri terbalik. Tidak ada langit atau bumi di luar angkasa, tapi pikiran Wang Lin berisi dunianya sendiri. Pada saat ini, sebuah bayangan muncul. Bayangan ini seperti awan. Itu bergemuruh dan bergemuruh saat menyebar. Kemudian sebagian dari awan itu tenggelam dan menjadi bumi. Sisa awannya melayang dan membentuk langit. Langit dan bumi muncul. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat wanita itu mendekat dengan mantranya, dengan lambaian tangan Wang Lin, bumi menjadi langit. Langit berputar dan menjadi bumi. Bahkan wanita berbaju putih pun mau tidak mau ikut bergerak. Kamu mengikutiku sepanjang jalan dan ingin membunuhku, jadi kamu pantas dibunuh. Tangan kanan Wang Lin tanpa ampun menekannya. Bumi yang tadinya menjadi langit runtuh. Ketika bumi turun, dunia bergetar dan tekanan yang tak terbayangkan muncul. Ekspresi wanita berbaju putih berubah. Cap pembalikan surga Dao Master Blue Dream. Dia memberikan mantra itu padamu. Wanita itu berhenti bergerak maju dan tubuhnya terbalik. Lalu tangannya membentuk segel dan dia menggumamkan sesuatu. Cahaya putih keluar dari tubuhnya untuk menahan mantra ini. Namun, Heaven Reversal Stem adalah salah satu mantra hebat Dao Master Blue Dream. Saat ini, bumi yang menjadi langit runtuh. Retakan spasial yang diciptakan oleh wanita berbaju putih segera runtuh. Cahaya putih dari tubuhnya juga hancur. Pada saat bahaya ini, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan batu giok putih. Saat batu giok itu muncul, dunia bergetar dan batu giok itu melayang di hadapan manusia cacing, membentuk penghalang putih. Gemuruh menggelegar menyebar ke seluruh bintang. Bumi dan langit tumpang tindih pada saat ini, menciptakan tekanan yang lebih dahsyat. Ruang angkasa itu sendiri sepertinya siap runtuh ketika sejumlah besar retakan spasial muncul. Sesaat kemudian, semuanya menghilang. Dunia yang muncul menghilang saat langit dan bumi saling tumpang tindih. Namun, aura destruktif yang diciptakannya masih tersisa. Wajah wanita itu pucat dan niat membunuh memenuhi matanya. Batu giok yang melayang di sekelilingnya membuatnya tidak terbunuh oleh cap pembalikan surga. Kamu hanya mengirim avatar proyeksi dengan budidaya penyakit hawar surga ketiga dan berani mencoba membunuhku? Jika bukan karena kamu memiliki tubuh aneh yang membuatku sulit mendeteksimu, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Sejak pertama kali aku memperhatikanmu, aku bertanya-tanya tentang sesuatu. Jika Anda benar-benar seorang kultivator langkah ketiga, bagaimana Anda bisa membiarkan saya pergi begitu saja? Jika kamu memiliki tubuh asli, kenapa aku tidak bisa mencium baumu bahkan ketika kamu berada sedekat itu? Jika Anda memiliki tubuh asli, mengapa Anda membutuhkan harta karun untuk menahan stempel pembalikan surga? Wang Lin tersenyum. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk wanita berbaju putih. Inilah spekulasi yang ada di benaknya. Untuk memastikan spekulasi ini, dia tidak melarikan diri dan malah memutuskan untuk bertarung dengan wanita berbaju putih. Jika orang ini benar-benar seorang kultivator langkah ketiga, bahkan jika dia menggunakan spatial bending, akan sulit untuk melarikan diri. Namun, jika tidak, maka dia, Wang Lin, juga bukanlah seseorang yang mudah terprovokasi. Kamu hanyalah avatar proyeksi tanpa tubuh. Anda ingin menyerap saya dan bahkan menggunakan ilusi untuk berubah menjadi orang yang saya cintai. Hanya untuk itu kamu harus mati. Wang Lin maju selangkah dan melambaikan tangannya setelah dia berbicara. Dunia angin dan hujan tiba-tiba menyebar hingga 10.000 kaki. Jiwa pertempuran di pecahan itu terbang keluar dan menyerang wanita berbaju putih. Ekspresi wanita itu muram. Dia harus mengakui bahwa dia telah meremehkan kemampuan Wang Lin. Dia hanya bertemu Wang Lin secara tidak sengaja dan mengira dia punya rencana yang sangat mudah. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia akan memperhatikannya pada pertemuan pertama mereka, dan pada pertemuan kedua dia tidak akan dirugikan dalam pertempuran. Sayangnya, tubuh asli saya tidak bisa datang, kalau tidak. Ada kilatan rasa dingin di matanya. Namun,
Pada saat ini, dia melihat jiwa-jiwa pertempuran di dalam dunia angin dan hujan, dan ekspresinya berubah sekali lagi. Ini adalah saat dia terkejut, jiwa yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dan mengelilinginya. Ada aura putih susu di sekitar mereka ketika mereka memulai serangan. Gemuruh menggelegar bergema dan wanita berbaju putih dengan cepat mundur. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia meraih ke arah kehampaan. Cahaya hitam muncul di genggamannya dan berkedip cepat di tangannya. Cahaya penghancuran roh. Ada kilatan niat membunuh di matanya dan dia melambaikan tangannya. Saat cahaya hitam melesat ke arah jiwa pertempuran, dunia angin dan hujan tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya di sekitar setiap jiwa pertempuran untuk melawan cahaya hitam. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Jiwa pertempuran terpaksa mundur sebelum cahaya hitam, tapi tidak satu pun dari mereka yang rusak. Semua serangan dinegasikan oleh dunia angin dan hujan di sekitar mereka. Wanita berbaju putih terus mundur, dan dalam sekejap, dia mundur ribuan kaki. Wang Lin maju selangkah dan mendekati wanita berbaju putih itu. Dia memiliki batu giok yang melindunginya, jadi dia tidak takut terluka. Dia mengangkat tangan kanannya sekali lagi dan lebih banyak lagi cahaya hitam berkumpul untuk membentuk pedang panjang hitam. Saat pedang ini muncul, dunia berubah warna dan suara gemuruh bergema. Dia memandang Wang Lin dan melambaikan tangan kanannya. Pedang panjang hitam terbang langsung ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Saat pedang panjang hitam itu tiba, tangannya membentuk segel dan dia dengan lembut berkata, "Perisai cahaya dan bayangan." Setelah dia berbicara, semua cahaya di angkasa mulai berkumpul. Semua cahaya, termasuk cahaya bintang dan cahaya yang tidak terlihat oleh mata, berkumpul di sekitar Wang Lin seperti orang gila. Saat cahaya berkumpul, bayangan cahaya raksasa muncul. Pedang panjang hitam mendekat dan langsung bertabrakan dengan bayangan cahaya. Gemuruh yang mengguncang surga bergema dan menyebar. Bayangan cahaya bersinar terang ketika pedang panjang hitam bertabrakan dengannya. Sementara sebagian besar bayangan cahaya runtuh, kekuatan pantulan menyebabkan pedang panjang hitam itu berbalik dan menembak ke arah wanita berbaju putih. Saat wanita berbaju putih melihat perisai cahaya dan bayangan Wang Lin, pupil matanya menyusut. Dia dengan cepat mundur, tapi pedang panjang hitam itu terlalu cepat dan mendarat di penghalang di sekitar tubuhnya. Gemuruh menggelegar bergema dan wajahnya menjadi lebih pucat. Giok yang melindunginya menjadi semakin redup. Namun, semuanya belum berakhir. Tepat setelah memantulkan pedang panjang hitam, Wang Lin menyerang. Dia mengangkat tangan kanannya dan cahaya darah yang mengerikan muncul. Pedang darah muncul di tangannya, dan dia tanpa ampun menebasnya. "Mati untukku!" Saat dia meraung, cahaya darah yang mengerikan menerangi ruangan dan menciptakan niat membunuh yang mengerikan terhadap wanita berbaju putih. Ekspresinya berubah sekali lagi saat dia dengan cemas membentuk segel dan menciptakan lapisan perlindungan yang tak terhitung jumlahnya di depan tubuhnya. Namun, cahaya darah itu terlalu cepat dan langsung menembus lapisan perlindungan yang tak terhitung jumlahnya sebelum bertabrakan dengan batu giok. Raungan menggelegar mengguncang dunia, dan ruang angkasa sendiri bergetar. Suara retakan datang dari batu giok dan retakan muncul di sana. Wanita berbaju putih itu batuk seteguk darah. Dia mundur dan tubuhnya menjadi buram dan menghilang. Melihat wanita itu batuk darah, pupil mata Wang Lin menyusut dan dia terkejut sesaat. Spekulasinya adalah bahwa dia hanyalah avatar proyeksi dan bukan jasmani. Namun, kalau dilihat sekarang, dia punya darah. Namun, dia sedang berjuang dan karena itu tidak punya waktu untuk berpikir. Niat membunuh memenuhi matanya saat dia menyerang dengan pedang darah. 5 esensinya berputar di matanya dan dia melihat sekeliling. Dia sekali lagi menemukan wanita berpakaian putih. Dia tanpa ampun menebas dengan pedang darah sekali lagi. "Tubuh asli, selamatkan aku!" Wanita berbaju putih itu memasang ekspresi sedih saat dia dengan cepat mundur. Dia mulai bernyanyi dan melambaikan tangannya. Batu giok dengan retakan bersinar terang. Tangan putih seperti batu giok keluar dari cahaya dan dengan lembut menunjuk ke arah Wang Lin yang mendekat. Kemunculan tangan ini membuat dunia terhenti. Bahkan cahayanya redup, segalanya tampak menjadi pucat di hadapan tangan ini. Seolah seluruh dunia digantikan oleh tangan ini.
dan segala sesuatu yang ditunjuk oleh tangan itu runtuh. Saat jari itu ditekan, Wang Lin tiba-tiba merasakan krisis hidup dan mati yang kuat, jauh lebih kuat dibandingkan dengan air Dao. Wang Lin tiba-tiba berhenti dan dia tidak ragu melambaikan tangannya. Ribuan dunia angin dan hujan langsung menyatu menjadi satu dan mengelilingi tubuhnya. Saat ini, Wang Lin menggunakan cahaya dan perisai sekali lagi. Cahaya dalam jumlah besar berkumpul dan membentuk bayangan cahaya raksasa. Tepat pada saat ini, jari telunjuk tangan seperti batu giok bertabrakan dengan bayangan cahaya di sekitar Wang Lin. Bayangan cahaya itu bergetar dan mengeluarkan suara yang sepertinya tidak dapat ditahannya. Itu mulai runtuh. Saat benda itu runtuh, gelombang kekuatan pantulan melesat keluar dan menahan jari tersebut. Namun, jari itu tidak berhenti sama sekali dan langsung menembus bayangan cahaya. Hal ini menyebabkan perisai cahaya dan bayangan hancur total. Saat ia hancur, ia mendarat di dunia angin dan hujan di sekitar tubuh Wang Lin. Dunia bergetar hebat dan jiwa-jiwa di dalamnya melolong. Aura putih susu keluar dari jiwa untuk menahan jari ini. Namun, jari itu sungguh luar biasa kuatnya. Setelah perisai cahaya dan bayangan dihancurkan, sepertinya alam angin dan hujan bisa hancur kapan saja. Jari itu menciptakan cekungan raksasa di dunia angin dan hujan. Saat ia semakin maju, dunia bergetar semakin hebat. Aura putih susu menolak sekuat tenaga saat mencoba mengimbangi kekuatan di dalam jari. Tubuh Wang Lin dengan cepat mundur saat dia dengan jelas merasakan bahwa dunia angin dan hujan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pada saat bahaya ini, matanya menunjukkan kegilaan, dan dia melambaikan tangan kanannya untuk membuka ruang penyimpanannya. Saat ruang penyimpanannya muncul, dunia angin dan hujan dengan cepat berkontraksi hingga berada di dalam tubuh Wang Lin. Tanpa menghalangi apapun, jari itu menekan di antara alis Wang Lin. Namun, saat itu mendekat, Wang Lin meraung dan tulang jari dewa kuno raksasa keluar dari ruang penyimpanan dan diblokir di depan Wang Lin. Jari telunjuk seperti batu giok menekan langsung jari dewa kuno. Gemuruh yang menggelegar menyebabkan bidang bintang itu sendiri bergetar. Wang Lin batuk seteguk darah dan didorong kembali dengan tulang jari dewa kuno. Cahaya tak kasat mata menembus tulang jari dewa kuno dan menembus dada Wang Lin. Itu menembus punggung Wang Lin bersama dengan kabut darah. Jari itu tiba-tiba bergetar ketika bertabrakan dengan jari dewa kuno, seolah-olah jari itu baru saja menahan benturan yang kuat. Jari itu menjadi buram dan hampir menghilang. Rasa sakit yang luar biasa melanda Wang Lin. Jika itu orang lain, mereka pasti ingin melarikan diri, tetapi bukan Wang Lin. Dia mengabaikan rasa sakitnya dan memasang ekspresi galak saat dia mengangkat tangan kanannya. Cahaya darah berkumpul di pedang darah dan dia tanpa ampun menebas jarinya. Pedang darah itu melintas dan mendarat di jari. Saat pedang darah itu mendekat, tangan itu terulur untuk menangkapnya. Namun, pedang darah itu langsung menembus tangan. Terdengar erangan pelan dan halus, dan tangan itu terbelah menjadi dua dan menghilang dari dunia seolah-olah tidak pernah muncul. Batu giok di depan wanita berbaju putih itu hancur menjadi debu. Wanita berbaju putih itu pucat pasi dan batuk darah. Dia dengan cepat mundur dan bergabung dengan dunia untuk melarikan diri. "Kamu tidak bisa melarikan diri." Dada Wang Lin berlumuran darah dan darah mengalir ke bawah. Meskipun jari itu terhalang oleh perisai cahaya dan bayangan, dunia angin dan hujan, dan jari dewa kuno, jejaknya masih menembus dada Wang Lin. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, jika mereka tidak dibunuh, mereka akan terluka parah. Namun, Wang Lin adalah dewa kuno dan karenanya memiliki faktor penyembuhan yang kuat. Dalam sekejap, luka Wang Lin menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Saat wanita berbaju putih melarikan diri, Wang Lin mengumpulkan semua hartanya dan mengejar. Mencari riak yang tercipta saat wanita berbaju putih melarikan diri, Wang Lin bergabung dengan dunia. Dia mengejarnya dari jejak riak. Ini adalah kebalikan dari apa yang terjadi sebelumnya. Dari yang diburu hingga yang berburu. Wanita berkulit putih melarikan diri dengan panik, sementara Wang Lin sedang mengejar. Kultivasi wanita ini aneh. Meski terlihat seperti avatar proyeksi, ia memiliki daging dan darah. Jika ini benar, maka dia benar-benar harus mati. Jika saya tidak memanfaatkan dia yang terluka parah untuk membunuhnya, pasti akan ada masalah di masa depan. Juga,
Dia pasti punya rahasia padanya. Mantra yang dia gunakan barusan dengan jelas memanggil kekuatan tubuh aslinya. Jika mantraku tidak menjadi lebih kuat saat aku berada di klan Sutra Biru, aku pasti sudah mati. Wanita ini juga lebih mengenal sistem bintang kuno daripada aku, jadi aku harus membunuhnya secepat mungkin. Jika dia melarikan diri ke suatu tempat yang tidak dapat kutemukan, maka semua ini akan sia-sia. Wang Lin terus menyatu dengan dunia saat dia mengejar dan mulai memburunya. Riak bergema di antara bintang-bintang di sistem bintang kuno dan wanita berbaju putih itu terhuyung keluar. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda panik yang jarang terjadi dan dia akan berteleportasi menjauh dari tempat ini. Namun, ekspresinya berubah. Dia mengatupkan giginya dan memilih untuk bergabung dengan dunia untuk melarikan diri. Setelah dia pergi, Riak muncul dan sosok Wang Lin melintas. Dia tidak memilih untuk muncul tapi menghilang sekali lagi. Keduanya hanya melanjutkan untuk waktu yang singkat. Dalam waktu kurang dari 15 menit, mereka telah berpapasan beberapa kali, dan jarak antar keduanya semakin pendek. Wanita itu sangat cemas ketika Wang Lin mengejarnya dari dekat, memberinya tekanan yang besar. Ini adalah sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin, tetapi sekarang dia menjadi semakin cemas. 3 lagi dan aku akan aman, 3 lagi. Wanita berbaju putih muncul di angkasa, wajahnya pucat. Saat dia muncul dan Riak muncul di bawah kakinya agar dia bisa pergi, suara gemuruh bergema. Guntur tak berujung datang dari segala arah, membentuk pusaran dan memutarbalikkan energi asal di sini, mencegahnya pergi. Sementara ekspresinya berubah drastis, Wang Lin keluar dari kehampaan dengan tatapan dingin. Dia bahkan tidak berbicara sambil melambaikan tangan kanannya. Awan muncul sekali lagi membentuk langit dan bumi. Stempel pembalikan surga. Saat dunia terbalik, langit dan bumi saling tumpang tindih dan suara gemuruh bergema. Wanita berbaju putih itu batuk darah ketika langit dan bumi bertumpuk. Dia dengan cepat mundur, tapi ada kilatan cahaya darah dan pedang darah menembus punggungnya. Dia menjerit menyedihkan dan pakaian putihnya menjadi merah darah. Distorsi dalam jumlah besar muncul di sekelilingnya dan gambar yang tak terhitung jumlahnya melintas. Di dalam gambar, ada seorang wanita berlutut di tanah, dan tangan seperti batu giok terulur dari kehampaan. Itu menekan batu giok putih di antara alisnya. Hanya butuh beberapa saat hingga gambaran memutar itu runtuh, dan aura kayak susu keluar dari kepalanya. Aura ini hampir padat dan memperlihatkan garis emas samar. Wang Lin tidak asing dengan aura putih susu ini, itu adalah Jos Flame. Namun, Jos Flame wanita ini sangat kaya, yang mengejutkan Wang Lin. Hanya Jos Flame miliknya yang cukup untuk menyamai 30% Jos Flames di dunia angin dan hujan Wang Lin. Saat aura putih susu memenuhi tubuhnya, darah berhenti mengalir keluar dari luka yang disebabkan oleh pedang darah. Sekarang setelah pendarahannya berhenti, dia dengan cemas mundur. Saat dikelilingi oleh aura putih susu, dia mengabaikan energi asal yang terdistorsi dan bergabung dengan dunia. Jika wanita ini bisa menjadi jiwa di dunia angin dan hujanku. Jantung Wang Lin berdebar kencang. Saat wanita itu pergi, dia juga menghilang hampir di waktu yang sama dan mulai mengejar sekali lagi. Di wilayah barat laut sistem bintang kuno, terdapat planet budidaya. Disinilah klan Kalajengking Iblis berada. Meski bukan klan besar, mereka terkenal karena kekejamannya. Riak bergema di luar planet dalam domain bintang klan Kalajengking Iblis. Wanita berbaju putih itu melangkah keluar dan darah mengalir di sudut mulutnya. Setelah dia muncul, dia tidak ragu untuk menyatu dengan dunia sekali lagi. Hanya 2 lagi. Setelah melakukan ini 2 kali lagi, aku akan tiba di sana, dan tidak akan ada bahaya apapun. Namun, saat dia hendak bergabung dengan dunia, cahaya darah menyala. Itu menembus kekosongan dan menuju ke dahinya. Itu dipenuhi dengan niat membunuh dan terlalu cepat. Wanita itu tidak punya waktu untuk mengelak atau menyatu dengan dunia. Pada saat krisis ini, aura putih susu menyebar dan menghalangi. Itu bertabrakan dengan pedang darah. Pedang darah menembus aura putih susu, tapi lintasannya diubah, sehingga menembus bahu kanannya. Dia mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan dengan cepat mundur sambil menatap ke depan dengan kejam. Pada saat ini, Wang Lin melangkah keluar dari kehampaan dan tangan kanannya meraih wanita berbaju putih. "Kemana kamu akan lari?"
Melihat bahwa dia akan ditangkap, dia menggigit bagian atas lidahnya hingga mengeluarkan darah ke arah aura putih susu. Raungan yang mengejutkan bergema dan dampak yang kuat menyebar. Akibat benturan tersebut, tubuh wanita tersebut terlempar dan terhindar dari cengkeraman Wang Lin. Dia kemudian menyerang planet budidaya di bawah. Di saat yang sama, wanita itu menjerit sedih. Di mana klan Kalajengking Iblis? Aku salah satu avatar selir biru. Cepat, hentikan orang ini. Saat suaranya menyebar, para penggarap segera bergegas keluar. Dalam sekejap, hampir 1000 pembudidaya terbang keluar dari planet budidaya. Saat para pembudidaya ini muncul, mereka tidak ragu untuk menyerang Wang Lin. Wanita berbaju putih itu mengeluarkan beberapa pil dan melahapnya. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan berbisa dan hendak bergabung dengan dunia untuk pergi sekali lagi. Bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya melarikan diri? Dia melambaikan tangan kanannya dan tubuhnya dengan cepat berkembang menjadi tubuh dewa kuno setinggi 10.000 kaki. Dia menyerbu ke depan dan tinjunya melewati semua orang saat dia melayangkan pukulan keras. Dengan satu pukulan, dunia bergemuruh dan seluruh bidang bintang sepertinya akan runtuh. Retakan spasial raksasa tiba-tiba muncul dan meluas tanpa batas waktu seolah-olah seluruh bidang bintang akan terbelah. Wanita berkulit putih yang telah menyatu dengan dunia dipaksa keluar oleh celah spasial ini segera setelah celah itu muncul. Wajahnya pucat pasi dan dia segera mundur. Saat Wang Lin menyerang ke depan, mantra dan harta sihir 1000 pembudidaya itu tiba. Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat dia bergerak maju. Cahaya berkumpul dari segala arah dan membentuk bayangan cahaya di sekelilingnya. Semua mantra dan harta karun terpantul saat jatuh ke bayangan cahaya. Wang Lin seperti raksasa ringan setinggi 10.000 kaki, dan saat dia bergerak maju, para penggarap menjerit saat mereka terkena serangan pantulan mereka sendiri. Beberapa dari mereka tubuhnya hancur akibat serangan Wang Lin. Dalam sekejap, Wang Lin mendekat dan melayangkan pukulan ke wanita berbaju putih yang mundur. Planet budidaya lain dalam klan Kalajengking Iblis menyadari keributan itu, dan sejumlah besar pembudidaya terbang keluar. Namun, wanita berbaju putih itu merasa yang tersisa hanyalah dirinya dan raksasa bayangan cahaya. Pukulan raksasa itu mendekat, dan tidak ada yang bisa memblokirnya. Pada saat krisis ini, dia mengeluarkan lebih banyak aura putih susu. Saat pukulannya tiba, aura putih susu mengalir ke titik di antara alisnya. Sebuah tanda muncul di antara alisnya. Tanda ini berupa 3 garis yang memancarkan cahaya merah, kuning, dan biru. Saat itu muncul, sebuah kenangan yang sepertinya telah dia lupakan terlintas di benaknya. Dalam ingatannya, dia berlutut di tanah dan terpilih sebagai orang suci dari klan sungai. Pada hari penerimaan, tangan seperti batu giok muncul di hadapannya. Tangannya hangat, dan ketika menyentuh dahinya, itu menghapus tanda klannya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi salah satu avatarku. Anda akan menggunakan tubuh Anda untuk memberi makan avatar proyeksi saya untuk membantu saya menyembuhkan. Anda juga akan menjadi murid Jos Flame saya. Kenangan ini terlintas di benaknya, tetapi waktu tidak memungkinkannya untuk berpikir terlalu banyak. Saat tanda itu muncul, aura putih susu membentuk pusaran. Pusaran itu menghadapi pukulan Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan ruang itu sendiri bergetar. Wanita berbaju putih itu batuk darah dan dibuang. Saat dia sedang pergi, aura putih susu mengelilinginya, memungkinkan dia untuk mendobrak semua penghalang dan menyatu dengan dunia. Tangan kanan Wang Lin terasa mati rasa dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Saat wanita berbaju putih menghilang, dia mengambil satu langkah dan juga menghilang. Setelah dia pergi, cahayanya menghilang, meninggalkan mayat yang tak terhitung jumlahnya dan para penggarap klan Kalajengking Iblis yang terkejut yang datang terlambat. Di bagian timur sistem bintang kuno, riak menyebar saat wanita berbaju putih yang dikelilingi aura putih susu berjalan keluar. Dia hampir seperti lampu minyak yang kosong. Setelah dia muncul, dia tidak ragu untuk mengambil langkah terakhir. Yang terakhir, begitu saya sampai di sana, saya akan diselamatkan. Namun, saat dia mengangkat kaki kanannya, dunia bergetar dan ruang angkasa itu sendiri berguncang. Cahaya darah menembus kehampaan dari segala arah dan menyerang wanita berbaju putih. Wanita berkulit putih itu bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin,
yang muncul dengan ekspresi berbisa dan mengejek. Saat pedang darah itu tiba, tubuhnya sudah transparan. Tidak peduli seberapa keras pedang darah itu mencoba, itu tidak dapat melukai tubuhnya. Saat wanita berbaju putih itu hendak menghilang, dia mengucapkan kata-kata dingin ini, "Aku akan melepaskanmu sekarang, tapi kamu pasti akan mati lain kali. Tidak akan lama lagi kita akan bertemu lagi." Namun, yang menjawabnya adalah jari telunjuk kanan Wang Lin dan suara yang lebih dingin. "Berhenti." Setelah dia berbicara, dunia berhenti bergerak. Bahkan wanita itu, yang berubah menjadi transparan, juga berhenti. Matanya masih mempertahankan sikap dingin dan ejekan. Segala sesuatu di dunia berhenti. Saat semuanya terhenti, Wang Lin mengambil satu langkah dan tangan kanannya meraih ke arah wanita berbaju putih. 5 esensi di matanya berputar dengan cepat dan sebagian darinya terlepas ke tangan kanannya. Hal ini memungkinkan jangkauannya untuk menembus segalanya. Dia menembus riak dan menangkap tubuh transparannya. Dia kemudian menariknya keluar dari kehampaan. "Sudah kubilang, kamu tidak bisa melarikan diri." Memegang wanita berbaju putih, mantra stop menghilang. Tubuh wanita itu dengan cepat berubah dari transparan menjadi jasmani. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan panik. Wang Lin sudah kembali normal, dan tangan kanannya memegang wanita berbaju putih itu. Dia mengangkat tangan kirinya untuk mencari jiwanya, tapi aura putih susu keluar. Itu bukan untuk menyerang Wang Lin, tapi untuk menghancurkan wanita berbaju putih. Tanpa waktu untuk mencari jiwanya, Wang Lin semakin enggan menyerahkan jiwanya. Saat aura putih susu hendak menghancurkannya, ada kilatan cahaya darah dan pedang darah menembus wanita itu. Dia menghancurkan jiwa asalnya sebelum aura putih susu bisa. Ini mencuri jiwa dari siklus reinkarnasi dan mencuri Joss Flames dari selir biru. Saat wanita berbaju putih gemetar untuk terakhir kalinya dan mati total, jiwa seorang wanita muncul di dunia angin dan hujan miliknya. Joss Flame yang kuat datang dari jiwanya dan diserap oleh Wang Lin. Setelah wanita berbaju putih itu meninggal, dagingnya meleleh menjadi genangan air darah. Namun, seutas benang emas terbang keluar dan mengisi kekosongan. Benang emas ini dibentuk oleh avatar proyeksi yang telah dipelihara oleh selir biru. Kini setelah wanita berbaju putih itu meninggal, benang emas itu hendak menembus kehampaan dan kembali ke selir biru yang sedang memulihkan diri. Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengayunkan pedang darah ke benang emas. Namun, pedang darah yang tidak bisa dihancurkan menembus benangnya dan tidak merusaknya sama sekali. Benang emas itu sepertinya bukan milik dunia ini. Itu tidak memiliki bentuk padat dan tidak dapat dirusak oleh harta karun sama sekali. Benang emas itu terbang lebih jauh dan hampir menghilang. Tepat pada saat ini, pikiran Wang Lin bergetar dan ruang penyimpanannya terbuka tanpa kemauannya, lalu seorang wanita keluar. Wanita ini mengenakan pakaian berwarna perak. Itu adalah mayat perak. Dia berjalan keluar dari ruang penyimpanan dan melihat benang emas dengan kebingungan di matanya. Melihat benang emas yang menembus kehampaan dan menghilang, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengulurkan tangan. Ruang bergemuruh dan waktu seakan berbalik. Benang emas yang hilang muncul kembali. Ia terus berjuang tanpa efek apapun dan ditangkap oleh wanita berbaju perak. Saat benang emas mendarat di tangan wanita berbaju perak, benang itu bergetar hebat seolah tidak berani melawan. Wanita berbaju perak memandangi benang emas itu lama sekali. Masih ada kebingungan di matanya, dan dia dengan lembut meremasnya. Dengan sejumput, benang emas itu runtuh menjadi kabut emas dan memasuki lubangnya seolah-olah sedang dimakan olehnya. Wang Lin menyipitkan matanya saat dia melihat segala sesuatu di hadapannya. Dia sudah lama bertanya-tanya tentang identitasnya, tetapi hanya ada sedikit petunjuk untuk menebak siapa dia. Namun, dari keterkejutan dan ketakutan Daoist Water saat melihatnya, Wang Lin tahu bahwa identitas mayat perak itu tidak sederhana. Bagaimana orang seperti ini bisa menjadi mayat yang dimurnikan oleh Cultivation Alliance? Bagaimana Cultivation Alliance mendapatkan tubuhnya? Wang Lin melihat ke mayat perak yang dikenalnya. Matanya masih dipenuhi kebingungan saat dia melihat ke kejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah sekian lama, Wang Lin dengan tenang bertanya, "Apakah kamu ingat siapa dirimu?" Wanita berbaju perak diam-diam merenung sambil melihat kembali ke arah Wang Lin.
Kebingungan di matanya menjadi lebih kuat dan dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Aku hanya merasa aura di dalam benang emas itu sangat familiar. Mata Wang Lin bersinar saat dia dengan cermat memeriksa wanita itu dan tiba-tiba berkata, "Mungkinkah kamu salah satu dari 8 selir kekaisaran kuno?" Saat dia berbicara, matanya seperti kilat saat dia menatap matanya. Setelah mendengar kata-kata itu, kebingungan di matanya menjadi semakin kuat dan dia dengan lembut berkata, "Tidak ada ingatan. Sejak aku terbangun, aku tidak dapat mengingatnya." Ada rasa sakit di ekspresinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berbalik menuju ruang penyimpanan. Seolah-olah itulah satu-satunya tempat di mana dia bisa berkultivasi secara diam-diam dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Namun, saat dia hendak memasuki celah spasial, dia berhenti. Ada sedikit kejelasan di matanya yang bingung. Dia ragu-ragu sebentar dan berbalik ke arah Wang Lin. "Meskipun saya tidak dapat mengingat banyak hal, saya samar-samar mengetahui sesuatu. Saya dapat melihat bahwa Anda memiliki beberapa Jos Flames di tubuh Anda. Saya samar-samar ingat bahwa Jos Flame adalah racun. Itu adalah surgawi, penipuan. Sepertinya saya telah kehilangan segalanya karena itu." Retakan ruang penyimpanan menyusut dan menghilang setelah wanita berbaju perak masuk. Namun, kata-katanya memicu gelombang besar di benak Wang Lin, dan matanya bersinar terang. Dari penguasa alam tertutup, air Dao, dan Dao Master Blue Dream, dia telah mengetahui bahwa Jos Flames adalah kunci untuk mencapai langkah ketiga dan kunci untuk memelihara esensinya. Dia secara bertahap sampai pada kesimpulan ini, tapi saat ini kata-kata wanita berbaju perak adalah kebalikannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Wang Lin merasa merinding. Dia menatap ke langit dan mulai merenung. Racun, penipuan. Setelah merenung sejenak, Wang Lin bergabung dengan dunia. Wanita berkulit putih telah mati dan menjadi jiwa di dunia angin dan hujanku. Seharusnya tidak ada yang memperhatikanku untuk saat ini. Dengan cara ini, aku memiliki kesempatan untuk menyelesaikan esensiku. Menurut ingatan para penggarap alam luar yang saya telan, klan Guntur Pencar tidak memiliki penggarap langkah ketiga. Ada sambaran petir yang telah ada sejak awal waktu, dan itu adalah benda suci klan. Itu juga merupakan sumber yang memungkinkan klan mengendalikan Guntur. Jika aku melahap Guntur ini, itu akan membuat esensi Gunturku tumbuh. Sedangkan untuk Jos Flames, pada akhirnya, siapa di antara mereka yang mengatakan yang sebenarnya? Wang Lin menggunakan spatial bending untuk muncul di domain bintang asing. Ada kilatan rasa dingin di matanya. Apakah itu benar atau salah? Saya harus sangat waspada. Saya tidak pernah mengandalkan Jos Flames dalam kultivasi saya. Saya telah memahami Dao saya sendiri, dan bahkan esensi saya diciptakan tanpa bergantung pada apa yang disebut Jos Flames. Tubuh Wang Lin bergabung dengan dunia lagi saat dia bergerak menuju tempat klan Guntur Sebar berada. Di antara luasnya ruang dalam sistem bintang kuno, terdapat domain bintang yang dipenuhi Guntur. Disinilah letak klan Guntur Pencar yang terkenal. Dari jauh, domain bintang klan Guntur Sebar bagaikan danau guntur raksasa. Bahkan dari jauh, seseorang dapat mendengar gemuruh guntur abadi. Gemuruh ini sangat dahsyat, dan semua binatang buas menghindari daerah tersebut. Jika seseorang mendekat tanpa token Scatter Thunder Clan, mereka akan segera diserang. Jutaan sambaran petir yang turun sekaligus memiliki kekuatan yang mengejutkan. Inilah salah satu alasan mengapa klan Guntur Sebar bisa menjadi salah satu klan besar di sistem bintang kuno tanpa kultivator langkah ketiga. Demikian pula, klan Guntur Sebar memiliki masa lalu yang gemilang. Bertahun-tahun yang lalu, mereka adalah salah satu klan yang menempatkan harta karun di formasi alam tertutup. Ada petir abadi di dalam klan Guntur Sebar. Itu sudah ada sejak awal waktu dan muncul dari kehampaan. Itu bergemuruh tanpa henti, dan klan Guntur menyebar membangun sebuah kuil di sana untuk memuja petir. Lokasi kuil adalah tanah suci klan Guntur Pencar, dan dijaga dengan sangat baik, sehingga sangat sulit bagi orang biasa untuk mendekat. Selalu ada tetua di sana, dan meskipun mereka tidak memiliki kultivator langkah ketiga, ada satu orang di Heaven's Blight kelima. Orang terkuat di bawah kultivator langkah ketiga. Bagi Wang Lin, klan Guntur Sebar seperti dinding baja. Ada banyak kultivator yang kuat, dan seperti klan Tato di masa lalu,
hanya satu klan saja sudah cukup untuk memicu perang kacau di alam batin. Setiap anggota klan Guntur Sebar mengolah dao guntur. Mereka percaya ada 6 jenis guntur. Jika mereka bisa mengolah semuanya, mereka bisa membelah dunia dan mewarisi arti sebenarnya dari guntur kuno. Mereka kemudian akan mendapatkan asal mula guntur dan naik ke langkah ketiga. Namun, sejak zaman kuno, sangat sedikit orang yang memasuki langkah ketiga. Selama bertahun-tahun keberadaan klan Guntur Sebar, hanya satu orang yang mencapai langkah ketiga selama masa lalu mereka yang gemilang. Bahkan tanpa kultivator langkah ketiga, membobol klan Guntur Sebar lebih sulit daripada mendaki surga. Wang Lin dengan tenang berdiri di depan domain bintang Scatter Thunder Clan. Di hadapannya ada kilatan petir yang menderu-deru. Rasanya seperti guntur terlambat dengan sambaran petir bergerak seperti ular perak menari. Sekilas, hal itu dapat mengguncang hati sebagian besar kultivator dan membuat mereka tidak berani mengambil satu langkah pun. Tempat ini beberapa kali lebih kuat dari danau guntur yang ditemui Wang Lin di Alhaven. Sebelum dia mendekat, dia bisa dengan jelas merasakan seluruh rambut di tubuhnya ditarik oleh gaya magnet. Bahkan ruang di luar danau guntur ini dipenuhi dengan kekuatan guntur dan terkadang bisa meledak menjadi semburan guntur. Jika itu terjadi ketika Wang Lin berada di Alhaven, bahkan setelah dia melahap setengah naga guntur kuno dan memperoleh jiwa asal naga guntur kuno, akan sangat sulit untuk masuk. Dia mungkin harus mundur, atau guntur akan membunuhnya sebelum klan Guntur Pencar harus melakukan apapun. Namun, setelah menyerap kekuatan guntur dari patung klan Guntur Penyebar, buah dao, dan kemudian melahirkan esensi gunturnya, kendali Wang Lin terhadap guntur telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dia diam-diam melihat ke depan, dan setelah sekian lama, dia memasuki domain bintang klan Guntur Sebar. Klan Guntur Sebar tidak memiliki siapapun yang menjaga perimeter, karena guntur abadi adalah perlindungan terbaik. Wang Lin perlahan bergerak maju. Kedatangannya tidak menarik perhatian dari klan Guntur Sebar. Wang Lin perlahan melintasi 50 km dalam waktu sekitar 7 menit. Setiap langkah yang diambilnya, rambut di tubuhnya bergetar dan jejak guntur memasuki tubuhnya melalui setiap pori-pori. Pikirannya tenang, tanpa suka atau duka, seolah-olah dia telah memasuki dunia kehampaan. Tidak ada klan Guntur Sebar di hadapannya, hanya danau guntur yang tak terbatas itu. Di tengah danau guntur ini ada guntur abadi. Setelah melintasi 50 km, dia melangkah ke danau guntur. Danau guntur menderu dan guntur memenuhi mata Wang Lin, menggantikan segalanya. Ini secara tak terduga menerangi ruangan di sekitarnya. Seperti fajar di planet budidaya. Kilatan guntur berenang melalui danau guntur dan mengelilingi Wang Lin, menciptakan gemuruh yang menggelegar. Kaki kiri Wang Lin berada di dalam danau guntur, dan separuh tubuhnya juga berada di dalam. Ular perak yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju kaki kirinya. Saat mereka mengelilinginya, mereka memenuhi tubuhnya. Jika itu orang lain, tubuh mereka akan segera meledak dan jiwa asal mereka akan padam karena tidak mampu menahan guntur yang tak terlukiskan ini. Bahkan ruang penyimpanan mereka akan hancur karena guntur ini, dan semua harta di dalamnya akan kehilangan efeknya. Wang Lin menutup matanya dan tubuhnya dipenuhi guntur. Danau guntur itu seperti mulut besar yang melahap Wang Lin. Hal ini menyebabkan dia diselimuti oleh guntur yang tak ada habisnya. Gemuruh terus bergema sementara tubuh Wang Lin tetap tak bergerak dengan setengah kaki di dalam danau guntur. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap mata, 15 menit berlalu. Tepat pada saat ini, gelombang besar terjadi di danau guntur besar ini dan suara gemuruh bergema. Mata Wang Lin tiba-tiba terbuka dan ada tanda guntur berkedip cepat di salah satu matanya. Hanya dalam sekejap mata, itu muncul ribuan kali. Setiap kali melintas, deru guntur akan menjadi lebih kuat, dan segera, semuanya digantikan oleh deru guntur. Wang Lin mengambil langkah maju dan memasuki klan Guntur Sebar. Saat dia masuk, danau guntur di dalam klan Guntur Sebar meraung keras dan sejumlah besar guntur berenang dengan gila-gilaan. Wang Lin perlahan berjalan ke depan. Saat dia bergerak maju, semua guntur di bawah kakinya tampak bersorak dan kemudian memasuki tubuhnya. Wang Lin seperti guntur surgawi ketika guntur berkumpul di mata kanannya, menyebabkan tanda guntur menjadi semakin jelas.
Dia bergerak maju untuk waktu yang tidak diketahui dan memasuki bagian dalam klan Guntur Sebar. Wang Lin duduk dan mulai berkultivasi karena semakin banyak guntur berkumpul di tubuhnya. Guntur berkumpul dari segala arah, dan gemuruh yang dahsyat mengguncang seluruh danau guntur. Aura Wang Lin perlahan memudar hingga benar-benar hilang. Meskipun dia hanya duduk di sana, jika seseorang memejamkan mata di hadapannya, mereka tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Pada saat ini, Wang Lin telah menjadi sambaran petir dan menyatu dengan danau guntur, jadi tidak ada cara untuk mengatakan bahwa dia bukan bagian darinya. Setelah waktu yang lama, tanda guntur keluar dari mata kanan Wang Lin yang tertutup. Itu terlalu cepat dan langsung memasuki danau guntur. Ia dengan cepat berenang menjauh. Tanda guntur ini tampak seperti sambaran petir biasa, tetapi saat bergerak, semua guntur di danau guntur harus memberi jalan dan membimbingnya. Hal ini memungkinkan sambaran petir ini bergerak semakin cepat. Danau guntur yang tak terbatas itu seperti cincin besar. Di bagian terdalam, tidak ada guntur, melainkan 16 planet budidaya. Dari jauh, planet budidaya ini dipenuhi dengan guntur seolah-olah terkondensasi dari sambaran petir. Mereka disusun dalam lingkaran, dan di tengahnya ada benua yang rusak. Benua yang rusak ini tampak seolah-olah seseorang telah memisahkannya dari satu benua yang utuh. Tepinya bergerigi dan masih ada kerikil yang mengapung di tepinya. Benua yang rusak ini benar-benar hitam tanpa kehidupan apapun. Namun, setiap anggota klan Guntur Sebar tahu bahwa benua yang rusak itu telah ada sejauh yang mereka ingat, dan itu adalah tanah suci mereka. Ada kuil yang menembus surga di benua itu. Sambaran guntur menyembul dari kehampaan dan menyentuh bagian atas kuil. Itu tidak pernah hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Petir itu benar-benar hitam. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat ada banyak warna di dalamnya. Warna-warna ini menyatu dari guntur ini. Salah satu dari 16 planet budidaya memiliki warna kuning bumi. Di planet budidaya ini, ada banyak sekali gua. Ada puluhan ribu gua, besar dan kecil. Disinilah orang dewasa dari klan Guntur Sebar berkultivasi. Di klan Guntur Sebar, setelah seseorang menjadi dewasa dan mencapai tingkat budidaya tertentu, mereka meninggalkan 3 planet induk menuju ke 13 planet budidaya yang tersisa. Mereka dapat mencari guanya sendiri, mendapatkan hadiah, membuka guanya sendiri, atau bahkan mencurinya. Anggota klan boleh bertarung satu sama lain, tetapi pembunuhan tidak diperbolehkan. Jika seseorang membunuh, mereka akan dihukum berat. Tapi selama tidak ada yang meninggal, semuanya baik-baik saja. Cara pertikaian yang kejam ini memupuk generasi anggota klan. Yang lemah akan tersingkir. Pada saat ini, di planet kuning bumi ini, ada seorang pemuda berbaju hitam dengan luka berdarah di dadanya berjalan melintasi dataran dengan kepala menunduk. Tidak ada tepi bumi di hadapannya. Suasana hatinya saat ini pengecut dengan sedikit kesedihan. Saya membenci diri saya sendiri karena tidak memiliki bakat yang bagus. Saya membenci diri saya sendiri karena menjadi seorang kultivator. Aku benci diriku sendiri karena menjadi anggota klan Guntur Sebar. Pemuda itu bergumam, ekspresinya berubah. Dia jatuh ke tanah dan melihat kilatan petir di langit. Kesedihan di matanya menjadi semakin kuat. Saya tidak ingin menjadi seorang kultivator. Saya ingin menjalani kehidupan fana. Mata pemuda itu menjadi kendur, namun dia kesulitan untuk mengangkat tangan kanannya dan melihat jari-jarinya. Sesaat kemudian, kegilaan memenuhi matanya, dan dengan kekuatan terakhirnya, dia meraih tanda petir di antara alisnya dan tanpa ampun menariknya. Darah dan daging berceceran. Dia benar-benar merobek tanda Scatter Thunder Clan di antara alisnya. Dia perlahan-lahan menutup matanya dengan senyuman yang menyedihkan. Dia tidak dapat melihat bahwa saat matanya terpejam, sambaran petir menerobos kehampaan dan muncul di langit seolah-olah telah menyadari keberadaannya. Setelah jeda sebentar, ia menyerang luka di antara alisnya. Guntur tiba-tiba turun dan memasuki pemuda itu, menyebabkan tubuhnya gemetar. Jiwa dan vitalitasnya yang menghilang tiba-tiba berhenti dan berkontraksi dengan cepat seolah-olah mereka sedang dipenjara. Luka yang dia robek di antara alisnya dengan cepat sembuh, dan bahkan luka di dadanya pun pulih dalam waktu singkat. Tanda petir di antara alisnya telah muncul kembali dan memancarkan cahaya seperti hantu. Setelah sekian lama, pemuda itu perlahan membuka matanya.
Tidak ada lagi kepengecutan dan kesedihan, mereka digantikan dengan sikap dingin dan usia. Seolah-olah mata ini telah melihat segala sesuatu di dunia, menemukan makna hidup yang sebenarnya, dan telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aura dingin keluar dari tubuhnya saat pemuda itu berdiri. Pemuda itu terjatuh di padang rumput, dan saat ini seluruh rumputnya bungkuk seolah tidak berani berdiri tegak. Tubuh ini tidak buruk, pemuda itu duduk, menggerakkan kepalanya, dan berdiri. Sebuah kultivasi yang kuat bergerak di dalam tubuhnya dan energi asal berkumpul dari segala arah. Namun, tubuh tetap berada pada tahap formasi inti, tidak ada peningkatan level budidaya atau transformasi yang dilakukan pada tubuh. Dia adalah Wang Lin. Lebih tepatnya, itu adalah bagian dari perasaan Wang Lin yang memiliki tubuh ini.